Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semuanya, khususnya untuk mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biologi tanah. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya saudara-saudara sudah mempelajari mengenai fisika tanah, kemudian mempelajari tentang kimia tanah, nah untuk kesempatan kali ini saudara akan mempelajari mengenai biologi tanah. Nah, di sini kita akan mempelajari bahwasanya tanah yang sering kita temui, tanah yang sering kita pijak, itu menyimpan sebuah kehidupan dan di mana kehidupan tersebut akan membuat suatu rantai makanan yang nantinya juga akan bermanfaat khususnya untuk kesuburan tanah itu sendiri maupun untuk kesuburan dari tanaman, di mana kita tahu sendiri bahwasanya tanah itu merupakan salah satu tempat atau habitat dari tanaman itu sendiri. Nah, masih bersama saya dengan Tangguh Prakoso. Oke, next. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai biologi tanah, alangkah baiknya kalau kita mempelajari atau mengetahui terlebih dahulu mengenai biologi tanah. Nah, biologi tanah itu apa sih? Biologi tanah merupakan sebuah studi atau sebuah materi atau keilmuan yang mempelajari mengenai semua aktivitas mengenai mikrobia tanah, baik itu fauna, baik itu flora, yang mana beserta dengan ekologinya atau keterkaitan antara flora dan fauna tersebut yang ada di dalam tanah. Nah, itu yang dimaksud dengan biologi tanah. Sehingga saya kembali ulangi lagi, adalah suatu studi atau suatu ilmu yang mempelajari mengenai semua aktivitas flora maupun fauna yang ada di dalam tanah beserta dengan keterkaitannya atau ekologinya yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, secara ekologis, tanah itu tersusun oleh dua faktor besar. Yang pertama adalah material hidup atau biasa kita kenal dengan faktor biotik. Nah, faktor biotik di sini ini adalah berupa biota jasad-jasad hayati atau semua makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu adalah material hidup, sehingga atau biasa dikenal dengan faktor biotik. Nah, ini sudah dipelajari atau saudara-saudara semuanya sudah pasti mendengar faktor biotik itu sejak SMA. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor biotik adalah semua biota-biota tanah atau semua biota yang memiliki nyawa atau hidup. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah material mati. Nah, material mati ini biasa dikenal dengan faktor abiotik. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam faktor abiotik? Ya, berarti kebalikannya dari faktor biotik. Kalau faktor biotik itu adalah segala sesuatu biota, jasad-jasad hayati yang hidup, yang bisa bergerak, yang bernyawa, maka kalau umpamanya material mati atau faktor abiotik adalah semua atau berupa biota atau abiota yang mati, barang mati atau tidak memiliki nyawa, seperti bahan organik, pasir, debu, dan liat ataupun lain sebagainya, bisa batu ataupun yang lain sebagainya yang mana dia tidak bernyawa. Itulah secara ekologis, sekali lagi tanah tersusun oleh dua, yaitu adalah faktor biotik dan faktor abiotik. Oke, next ya. Nah, kemudian kita harus mengenal juga, kalau umpamanya tadi adalah biologi tanah adalah kita mempelajari mengenai flora, fauna, dan keterkaitan ekologisnya, baik itu adalah faktor biotik ataupun abiotik. Nah, kita sedikit mengerucut lagi bahwasanya kita akan mempelajari mengenai organisme tanah. Oke, kalau umpamanya saudara-saudara memperhatikan dari kata organisme tanah ini sendiri, dia termasuk dalam faktor biotik. Nah, faktor-faktor yang atau material hidup, makanya disebut dengan organisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisme tanah? Nah, organisme tanah atau soil organism adalah semua jasad hidup atau makhluk hidup yang terdapat di dalam tanah. Oleh karena itu disebut dengan organisme tanah, karena dia terdapat di dalam tanah, atau disebut juga dengan organisme hidup atau living organisme. Oke ya, jadi segala sesuatu
jasad hidup atau living organisme atau organisme hidup yang mana dia hidup atau terdapat atau berhabitat di dalam tanah. Itulah yang dimaksud dengan organisme tanah. Oke ya. Kemudian organisme tanah diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Oke, yang pertama adalah organisme tanah yang menguntungkan seperti mycorrhiza, seperti rhizobium ataupun yang lainnya. Kemudian organisme yang merugikan atau bisa seperti patogen, parasit ataupun yang lainnya yang mana organisme tersebut memiliki faktor atau resiko merugikan, bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan gagal panen, bisa menyebabkan tanaman yang kita budidayakan pada tanah tersebut itu tidak bisa menghasilkan optimal. Itu karena disebut sebagai organisme yang merugikan, karena akhirnya kita rugi karena adanya organisme tersebut. Kalau umpamanya organisme menguntungkan, ya berarti karena adanya organisme seperti mycorrhiza, rhizobium ataupun yang lainnya, dia bisa membantu mungkin penyerapan unsur hara untuk tanaman, sehingga penyerapan unsur hara pada tanaman itu semakin optimal, sehingga tanaman tersebut bisa sehat, kemudian bisa tumbuh dengan optimal. Makanya dia disebut dengan organisme yang menguntungkan, karena dia menguntungkan. Kalau umpamanya organisme yang merugikan, ya berarti dia menyebabkan rugi, seperti itu, seperti patogen dan parasit. Oke ya. Kemudian berdasarkan jenisnya, oke ya. Berdasarkan jenisnya, organisme tanah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, kalau umpamanya tadi klasifikasi organisme itu dikelompokkan menjadi kelompok 2 besar, yaitu adalah menguntungkan dan merugikan. Nah, kali ini berdasarkan jenisnya, organisme tanah itu dibagi menjadi 3. Oke, berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan atau biasa kita kenal dengan flora. Berikutnya adalah kelompok binatang yang biasa kita kenal dengan fauna. Kemudian yang ketiga adalah kelompok virus. Oke ya, di sini saudara-saudara bisa melihatnya mengenai fauna dibagi menjadi 2, fauna makrofauna ataupun mikrofauna. Kalau umpamanya di flora itu ada beberapa seperti ganggang atau alga, kemudian ada cendawan atau jamur atau fungi, kemudian juga ada yang namanya bakteri juga. Nah, apa itu fauna makrofauna ataupun mikrofauna? Kita akan bahas di slide berikutnya. Oke ya, sekali lagi klasifikasi organisme tanah dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu adalah kelompok yang menguntungkan dan kelompok yang merugikan. Tetapi kalau umpamanya berdasarkan jenisnya, organisme tanah itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu adalah kelompok tumbuhan atau flora, kelompok binatang atau fauna, ataupun yang ketiga adalah kelompok virus. Oke ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai kelompok tumbuhan atau flora. Nah, ini harusnya sudah tidak menjadi hal yang asing lagi untuk saudara-saudara semuanya, khususnya flora atau kelompok tumbuhan ini sering kita temui dan sering kita bahas, khususnya pelajaran di IPA ya. Ada di SMP ataupun di SMA mungkin sudah khatam dari saudara-saudara semuanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelompok tumbuhan atau flora? Yaitu adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau umpamanya saudara bisa mengklasifikasikan ini tuh tumbuhan, ini tuh hewan, ini tuh lumut. Lumut itu termasuk tumbuhan. Ya, itu adalah flora, berarti segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi ini. Nah, apa saja sih? Nah, ini ada beberapa yang bisa diambil, yaitu adalah ganggang atau alga. Oke, berikutnya atau lumut, seperti itu bisa. Kemudian ada fungi atau jamur. Kemudian yang ketiga adalah ada bakteri. Nah, kelompok flora ini bisa ganggang, bisa fungi atau jamur ataupun bakteri. Dia itu juga bisa berperan sebagai pendekomposer. Dia itu bisa berperan sebagai pendekomposisi, pembusuk. Jadi kalau umpamanya ada bahan organik atau calon bahan organik, katakanlah ada hewan mati, kemudian dia akan diuraikan menjadi calon bahan organik atau bahan organik tanah dengan bantuan fungi, dengan bantuan lumut ataupun bakteri, sehingga
di mana proses tersebut disebut dengan proses pendekomposisian. Seperti itu ya. Untuk berikutnya, pendistribusian keberadaan mikroorganisme berdasarkan kedalaman tanah. Oke ya. Nah, di sini berdasarkan kedalaman tanah bisa kita lihat sendiri. Di sini ada beberapa pengelompokan dari kedalaman 3 sampai dengan 8, 20 cm hingga 25 cm, hingga yang paling akhir adalah 135 cm hingga dengan 145 cm. Nah, di sini ada pendistribusian, ada bakteri aerob atau bakteri yang dia hidup dengan memanfaatkan O2. Oke. Kemudian bakteri anaerob itu adalah bakteri yang dia tidak memerlukan O2 dalam proses pertumbuhannya. Kemudian ada juga Actinomycetes. Actinomycetes itu tergolong di cacing-cacingan. Oke ya, fungi tergolong pada jamur, kemudian alga bisa tergolong dalam ganggang. Oke ya. Nah, menurut Mariana pada tahun 2020, kandungan bakteri dalam tanah juga dipengaruhi oleh jenis tanah. Nah, jumlah bakteri pada tanah yang berpasir yaitu sekitar 320 sampai 500 ribu sel bakteri per gram tanahnya. Bayangkan itu seberapa banyaknya. Nah, ketika dia di tanah lempung, dia akan lebih banyak lagi, yaitu ada 360 sampai dengan 600 ribu sel bakteri per gram tanahnya. Kemudian pada tanah yang subur, yaitu adalah 2 sampai 200 juta sel bakteri per gram tanahnya. Nah, jika bisa dilihat dari sini dan kedalaman tanah itu adalah berhubungan dengan apa? Keberadaan bahan organik itu sendiri. Kawan-kawan, saudara-saudara semuanya sudah mempelajari mengenai letak atau horizon. Horizon O atau horizon yang penuh dengan bahan organik itu biasanya terletak pada permukaan tanah. Oke, karena kita tahu sendiri bahwasanya banyak hewan ataupun tanaman yang mati kemudian terdekomposisi itu ya ada di dalam permukaan tanah. Nah, maka ketika kita kembali ke tabel ini, semakin dalam kedalaman tanah, maka pendistribusian atau jumlah bakteri ataupun Actinomycetes ataupun fungi ataupun alga itu semakin berkurang. Kalau umpamanya semakin berkurang, otomatis proses pendekomposisian atau proses penghancuran bahan organik itu tadi semakin sedikit. Kalau umpamanya semakin sedikit, berarti tingkat kesuburan tanah yang semakin dalam itu juga akan semakin menurun juga. Kalau umpamanya bisa dilihat di sini, tanah yang subur dia memiliki bakteri yang lebih banyak. Kalau umpamanya bakteri yang lebih banyak, maka bisa membuat bahan organik juga akan semakin banyak. Kalau umpamanya bahan organik semakin banyak, otomatis akan memperbaiki sifat kimianya ataupun sifat fisikanya yang nantinya bisa bermanfaat untuk tumbuhan, untuk menyerap unsur hara lebih baik lagi. Kalau umpamanya unsur hara penyerapannya lebih baik, maka tanamannya akan sehat. Kalau umpamanya tanaman sehat akan tumbuh dengan optimal, maka juga akan bisa menghasilkan panen yang optimal juga. Kalau umpamanya panennya optimal, maka keuntungan petani atau yang menanam tanaman tersebut akan semakin banyak juga, akan semakin sejahtera juga. Nah, disinilah fungsi namanya bahan organik itu sangat perlu, sehingga kawan-kawan semuanya, saudara-saudara semuanya, alangkah baiknya dan alangkah bijaknya kalau umpamanya memang memiliki lahan, selalu berikanlah bahan organik pada lahan kalian, karena bahan organik itu tidak hanya bersifat pada waktu itu juga, tetapi nanti akan bisa menjadi tabungan untuk tanaman-tanaman pada musim tanam yang selanjutnya. Oke, next. Nah, berikutnya adalah kelompok hewan atau kelompok fauna. Oke ya. Nah, kelompok hewan atau kelompok fauna itu adalah segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Oke, kalau umpamanya kelompok tumbuhan atau flora tadi adalah segala jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di muka bumi ini. Kalau kelompok hewan, ya segala jenis hewan yang ada di muka bumi ini. Nah, pasti saudara-saudara semuanya sudah bisa membedakan mana tumbuhan dan mana hewan. Nah, di sini akan mempermudah saudara-saudara semuanya juga. Nah, pada kelompok hewan ini dibagi menjadi dua kelompok.
Oke, yang pertama adalah makrofauna, yang berikutnya yang kedua adalah mikrofauna. Apa sih yang dimaksud dengan makrofauna? Nah, dari kata-katanya sendiri saja makrofauna berarti dia sesuatu hal atau fauna tanah yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Maksudnya mata telanjang di sini adalah kalian melihat hewan ini tuh tidak perlu dengan bantuan mikroskop atau dengan bantuan kaca pembesar ataupun yang lainnya. Cukup dengan mata kalian saja hewan tersebut bisa dilihat. Nah, seperti dari adanya herbivora atau pemakan tanaman, kemudian ada karnivora adalah yaitu ada pemakan hewan-hewan atau hewan lainnya. Seperti ada cacing, oke, ada kelabang, kemudian ada kecoa dan semut. Nah, hewan-hewan ini, fauna-fauna ini itu kan bisa langsung dilihat oleh mata kalian tanpa ada bantuannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan makrofauna. Nah, kebalikannya adalah mikrofauna. Kalau umpamanya makrofauna itu bisa dilihat dengan mata telanjang, maka mikrofauna ini dia tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Kalian harus menggunakan alat untuk bisa melihatnya. Karena hewan yang memiliki ukuran mikro ini dia berkisar dari 0,2 mm. Bayangkan, kecil banget kan. Makanya kalian harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop elektron ataupun mikroskop. Nah, nanti pada semester lanjut nanti kalian akan ada praktek melihat menggunakan mikroskop. Nah, contohnya ada protozoa, kemudian ada nematoda ataupun yang lainnya. Di sini nematoda itu termasuk pada cacing-cacingan juga. Nah, ini biasanya dia menyebabkan pembekakan akar, puru akar. Nah, itu disebabkan oleh nematoda ataupun di sini protozoa juga bisa membawa penyakit untuk korbannya, seperti itu ya. Berikutnya, fauna tanah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembusukan zat atau bahan-bahan organik dengan cara yaitu yang pertama adalah menghancurkan jaring-jaringan secara fisik dan meningkatkan ketersediaan bahan bagi aktivitas bakteri dan jamur. Oke. Yang harus saya tekankan di sini adalah semakin banyak bahan organik akan semakin banyak makro maupun mikro organisme atau makro ataupun mikrofaunanya. Karena kita tahu sendiri bahwasanya bahan organik itu merupakan sumber pakan utama bagi mereka. Kalau umpamanya banyak sumber makan di sana, banyak sumber makanan di suatu tempat, maka otomatis makro maupun mikroorganisme tanah tersebut juga akan semakin banyak karena semakin banyak sumber makanannya. Oleh karena itu, dengan cara dia memakan sumber makanan itu atau bahan organik tersebut sehingga akan menghancurkan jaring-jaringan secara fisik dan meningkatkan tersediaan bahan bagi aktivitas bakteri ataupun jamur. Makanya mereka itu membentuk suatu simbiosis, membentuk suatu ekologis. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah melakukan pembusukan pada bahan-bahan seperti gula, selulosa, dan jenis lignin. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya adalah merubah sisa-sisa tumbuhan menjadi humus. Nah, humus di sini adalah bahan organik juga sehingga hasil dari perombakan, hasil dari penghancuran jaringan-jaringan secara fisik ataupun bantuan bakteri ataupun jamur itu nanti akan menambahkan atau membuat suatu tambahan bahan organik bagi tanaman ataupun tanah yang ada di situ. Berikutnya yang keempat adalah menggabungkan antar bahan yang membusuk pada lapisan tanah bagian atas. Nah, bagian atas. Makanya ketika bahan organik itu seringkali terdapat pada atas. Kalau umpamanya pada slide sebelumnya kita mengetahui tersendiri bahwasanya semakin dalam akan semakin sedikit organisme tanahnya karena semakin sedikit bahan organiknya. Kalau umpamanya banyak bahan organiknya seperti yang ada di kedalaman 3-8 cm yang mana hal tersebut masih di permukaan tanah, dia pasti banyak bahan organik. Kalau umpamanya banyak bahan organik maka banyak juga organisme tanahnya. Kayak gitu ya, paham ya untuk kalian semua. Nah, berikutnya membentuk kemantapan agregat antara bahan organik dan bahan mineral tanah. Nah, salah satu sifat dari bahan organik itu dia lengket. Dia itu seperti lem. Kalau umpamanya banyak bahan organik, maka tanah tersebut akan berbentuk granul, akan berbentuk remah, akan memiliki dia itu bisa mengikat air lebih banyak juga. Nah, inilah fungsi dari
adanya proses penghancuran jaringan-jaringan yang membentuk bahan organik. Nah, organisme tanah, makro ataupun mikrofauna memiliki peranan penting dalam kesuburan tanah. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan juga kenapa sih bahan organik itu baik dibandingkan dengan pupuk anorganik. Karena kalau umpamanya pupuk anorganik dia hanya bisa memberikan salah satu atau beberapa unsur saja. Kalau umpamanya pupuk N termasuk pupuk tunggal, dia ya hanya bisa memberikan N saja, nitrogen saja. Kalau umpamanya pupuk majemuk NPK kayak gitu ya, dia bisa hanya memberikan unsur N, P dan K saja. Unsur-unsur yang lainnya nggak ada karena memang itu adalah salah satu sifat dari pupuk anorganik. Nah, bedanya dengan pupuk organik yaitu adalah dia bisa memberikan semua aspek kesuburan, baik itu adalah biologinya, baik itu adalah kimianya, baik itu adalah fisiknya. Kalau umpamanya banyak bahan organik, maka biologi tanahnya akan melimpah. Banyak organisme makro maupun mikroorganisme atau faunanya ataupun floranya itu juga akan banyak juga karena sumber makanan itu tadi ya. Kemudian kalau umpamanya fisik tanah itu apa saja sih dia menguntungkannya? Yang pertama adalah dia akan memperbaiki struktur tanahnya, dia akan lebih remah, dia akan lebih gembur seperti itu. Kalau umpamanya tanahnya gembur, otomatis pertumbuhan akarnya juga akan semakin baik karena akar itu kan dia kan lebih mudah menembus tanah karena remah itu dia akan lebih lunak, lebih empuk, lebih enak untuk bisa berkembang untuk akar tersebut sehingga pertumbuhannya atau penyerapan unsur haranya akan semakin optimal juga. Kemudian tekstur dan konsistensi tanahnya juga akan bisa terjaga karena yaitu tadi bahan organik itu dia sebagai lem. Kemudian pergerakan air dan retensinya akan memperbaiki juga. Nah, karena bahan organik itu dia bisa mengikat air dengan baik. Kemudian kalau umpamanya dia tidak ada bahan organiknya, dia akan cepat kering, dia akan cepat gersang tanah tersebut. Kalau umpamanya banyak organiknya karena dia bisa mengikat air, maka tanah tersebut akan lebih cenderung lembab dan bisa menyimpan air dalam jumlah yang lumayan optimal. Kemudian ada pertukaran gas. Nah, pertukaran gas ini hubungannya yaitu adalah dengan pembuatan makro maupun mikropori yang terjadi atau terbuat akibat adanya aktivitas mikro maupun makro fauna itu tadi. Kalau umpamanya kemarin kalian praktikum cacing, itu kan dia akan membuat makro pori. Nah, dari makropori itu tadi akan bisa sebagai pertukaran gas. Oksigen itu juga ada di dalam tanah sehingga bisa tertukar dengan yang lainnya. Berikutnya kalau umpamanya fisik tanahnya sudah mengetahui, kemudian sifat kimianya itu dia akan memperbaiki yaitu adalah kandungan hara yang tersedia. Proses penghancuran jaringan-jaringan fisik pada bahan organik itu dia akan melepaskan jaringan-jaringan atau unsur-unsur hara yang terdapat pada bahan organik tersebut. Nah, kalau umpamanya kemarin juga sudah mempelajari bahwasanya kalau umpamanya suatu tanaman dia menyerap N sebanyak 80%, kemudian tanaman tersebut mati, kemudian bisa diuraikan oleh makro maupun mikrofauna yang ada di dalam tanah tersebut, maka kurang lebih 80% bisa dikembalikan juga ke dalam tanah. Itulah kenapa seringkali kalau umpamanya kita habis memanen padi, maka ada beberapa seperti sekam ataupun yang lainnya akan dikembalikan pada tanah tersebut. Itu untuk mengembalikan unsur-unsur hara yang sempat diserap oleh tanaman padi tersebut. Kemudian meningkatnya KTK atau kapasitas tukar kation. Nah, karena semakin banyak kapasitas pertukaran kation, maka akan semakin efektif juga dalam penyerapan unsur haranya. Dan itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian akan memperbaiki pH tanah juga karena semakin mengarah ke netral akan semakin baik. Kemudian kandungan C organik di sini. Oke, lanjut. Kemudian kelompok virus. Apa sih yang dimaksud dengan virus? Virus adalah kelompok organisme atau patogen yang hanya dapat bereplikasi atau berkembang biak di dalam sel makhluk hidup lainnya.
karena mereka tidak bisa atau tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Sehingga salah satu ciri khas dari virus itu adalah dia perlu inang, oke, perlu makhluk hidup lainnya untuk bisa berkembang biak. Itulah virus. Karena kebanyakan virus itu sangat merugikan. Oke ya. Berikutnya, di sini saudara-saudaranya bisa melihat bahwasannya populasi dan biodiversitas jasad hayati tanah tergantung pada aktivitas masing-masing golongannya, yang terutama dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah cuaca, terutama curah hujan dan kelembapan. Berikutnya adalah kondisi sifat tanah, terutama pada kemasaman, kelembapan suhu, dan ketersediaan unsur hara. Berikutnya adalah tipe vegetasi penutup lahan, misalnya hutan, belukar, ataupun padang rumput. Nah, di sini ketika faktor ini, dia akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya populasi atau keragaman dari biodiversitas yang ada di dalam tanah. Kalau umpamanya banyak hujan, kemudian lembab sekali, maka fungi atau jamur akan bisa berkembang lebih baik lagi di situ. Kemudian mayoritas makro maupun mikrofauna dia itu suka pada lokasi yang lebih hangat. Karena kalau umpamanya lebih hangat, dia akan bisa bertumbuh dengan baik dan kemudian bisa berkembang biak dengan optimal juga. Kalau umpamanya terlalu masam, itu juga tidak baik. Kalau umpamanya terlalu basah juga dia tidak baik. Kalau umpamanya vegetasinya semakin banyak atau tutupan vegetasinya semakin banyak menyerupai hutan, maka populasinya atau keragaman biodiversitasnya itu juga akan semakin banyak juga. Kayak gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah sebaran populasi yang ada pada sebentar. Oke, untuk gambar tabel berikut itu adalah taksiran populasi dan biomasa jasad hayati tanah pada lapisan olah tanah, yaitu adalah kisaran 15 cm pada daerah yang memiliki curah hujan yang sedang. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya pada daerah yang memiliki curah hujan yang sedang, dia memiliki kisaran populasi seperti ini. Dia memiliki bakteri sekitar populasinya adalah 2 dikalikan 10 pangkat 18. Untuk bobot keringnya adalah 2.600 kg per hektarnya dengan proporsinya adalah 0,1%. Bayangkan dalam satu tanah yang biasa kita temui, biasa kita injak, mereka itu sangat banyak, sangat bervariasi sekali dan sangat kompleks sekali. Itu kita baru mempelajari kulit dari tanah itu sendiri. Bayangkan kalau umpamanya keilmuan itu khususnya tidak hanya tanah saja, tetapi keilmuan yang lainnya itu masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Oleh karena itu, jangan sampai kita bosan-bosan untuk selalu belajar, dan jangan sampai kita merasa bahwasanya apa yang sudah kita pelajari itu sudah cukup. Tetapi kita harus ada rasa selalu haus akan ilmu pengetahuan. Oke ya, mungkin itu saja yang baru bisa saya berikan ke saudara-saudara semuanya mengenai biologi tanah. Di sini kita akan mengetahui dan semoga bisa menambahkan khazanah ilmu ke saudara-saudara semuanya dan bisa lebih lagi mensyukuri dengan apa yang sudah kita pelajari, dengan apa yang sudah kita temui di alam ini, khususnya untuk sesuatu hal yang sering kali kita temui tetapi memang di dalam kehidupan khususnya untuk tanah itu sendiri sangat kompleks dan sangat banyak sekali yang harus memang kita syukuri untuk menjadi manusia seperti itu. Terima kasih. Di sini ada kata-kata yang mungkin seringkali biasa kita jargonkan, di mana more biodiversity, more stability. Semakin banyak keragaman akan semakin seimbang. Itulah ekosistem. Seperti itu ya. Terima kasih.
itu cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semuanya, bisa menambahkan keilmuan untuk saudara-saudara semuanya, khususnya untuk saya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang belum paham, bisa kita diskusikan pada platform yang sudah kita tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.